Jadi fungsional hidup kita, dan inilah yang kita katakan diri yang sebenar-benar diri. Yang tidak berupa, tidak berbentuk, tapi pasti ada yang dikatakan wajibal wujud. Kapan tidak kita ketahui wajibal wujud? Lebar. Kenalah istilahnya kita mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya kalau kita tadi memang benar-benar dalam hal ini mengetahui Rahmannya Allah, Rohimnya Allah, apalah bedanya ya kita dengan ciptaan yang di luar itu? Sama Rahmannya, cuman Rohimnya tadi balik ke manusia itu. Nah, tinggal pertanyaan kita, manusia itu yang mana? Ada dah di kita ini manusia. Di kita maksud aku nih. Nah, kita teruskan dalam cerita kitab ini dengan berbahasa Arab. Fa in qala qailun kaifa sadilul ma'rifati nafsihi wa huwa ma'rifatullah ta'ala. Fal jawabu anna ma'rifataha anna fa'lam innallaha ta'ala kana walam yakun ma'ahu say'a ghairu wa huwal ana kama kana. Ini bahasa kitanya. Kata orang, ya. Ini kata wong. Ya. Kata wong. Nah, kita cocok ke kata wong ini. Apakah kita ini bahagian wong? Nah, maksud aku. Barang siapa mengenal dirinya. Nah, awas dirinya. Maka sesungguhnya mengenal dia akan Tuhannya. Jadi pokal awal kita nak tahu dengan Tuhan itu, kenal dulu dirinya. Nah, dirinya. Ini kata wong. Nah, wong mano yang ngomong? Itu yang jadi pasrahnya. Jadi kita tadi mak mano? Cara menelaah menelitinya. Jadi barang siapa mengenal dirinya, maka sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya. Diri tadi laku ceritakan. Diri yang tidak katik bentuk. Ya. Sehingga menyukseskan diri kita yang punya bentuk ini. Nah, artinya ada dua kategori diri. Ada diri lahiriah, ada diri rohania. Diri rohania itu tidak baca nak kita temukan dengan kelengkapan panca indera kita, tidak baca. Tapi yang menyukseskan panca indera kita ini artinya diri rohania. Maka tadi kita tadi nak diruru dulu alaman, ciri, tanda yang ada pada kita. Baru baca kita menemukan sebenar-benar diri. Nah, kalau kita lah ketemu dengan sebenar-benar diri, maka diri yang sebenarnya itu nyata di kezohirannya. Nah, artinya dia tadilah paham. Ya. Tidak lagi dia ngomong. Kalau bahasa aku, digerak ke Tuhan, dengar ke Tuhan, tidak lagi. Ya. Tinggal dia tadilah tahu. Ngomong apa baik ngomongin Tuhan. Tidak perlu nak diceto kan. Cuma tergantung kepada pribadi masing-masing. Ngomong ke apa baik, ngomong ke Tuhan. Sebabnya nyadi kalam ini Tuhan. Kalau ngomong dengan apa baik, ngomong dengan binatang, ngomong dengan tumbuh-tumbuhan, ngomong dengan tanah, ngomong dengan langit, ngomong dengan angin. Tuhan kalau jadi gini ini. Ngapalah kita tidak terkeligat selama ini. Ini kapan nak ngomong ke Tuhan? Baca Qurannya. Ditolak kabur. Omongan Tuhan galau ini nih. Nah, inilah dalam istilah kategori orang tahu di diri tadi kenal dengan Tuhan. Karena diri dia galau yang menciptakan ini. Dia sumbernya dia galau. Ini diri dia nian jadi alam ini diri dia nian sebenarnya. Tak katik ngembek nyubit tempat lain. Aku muat banyu. Ya tak?
ngembek dari hulu, aku buat tanah tumbuh misalnya, enggak. Diri dia nih. Nah artinya benerlah uji Nabi itu. Waman nazoro ila sayin walam yarallah fahuwal batil. Barang siapa nazor, bukan nyingok nazor nih, lain kalimat kaidah katanya. Bukan nyingok nazor, arti nazor pandangan. Kalau kita ini penyingokan, bahasa kita nah ini galak retok nih, pandangan. Jadi kalau bahasa umum menurut sudut pandang, ya kan? Bukan penyingokan. Kapan penyingokan retok tuh lah. Galak sama-samar ini. Kapan sama-samar ujungnya sabu-sabu. Enggak. Kabur. Mbak Yola, Mbak bukan, Mbak Yola bukan. Keluarlah budak nyabu tuh, ini nyabunya budak masih samar-samar. Keno. Nah artinya kita tadi meyakinkan dengan seyakin-yakinnya. Uraiannya mengenal Allah Ta'ala itu bahwa engkau ketahui dirimu itu Adam semata-mata. Nah itu ya. Diri kita nih dak kati semata-mata. Ya, dak kati. Dari dulu sebenarnya dak kati. Mau mana lah cara pengamatan kita masing-masing sudut pandang kita. Diri kita nih pecahnya ada tapi dikata kedak kati. Sudut pandang mana kita memperhatikan. Itu dinisbahkan kepada Allah, ya kan? Ngapu ado ini? Ya diado ke. Diado ke. Hebat tuh tukang ado gini. Artinya kita tadi diri kita nih Adam, arti Adam itu dak kati. Nah Adam di sini korenanya ain dal mim. Dak kati. Kalau alif dal mim itu abul wasar. Korenanya kan bak jasad. Ini Adam. Dak kati. Sampai kemana dak kati? Ada mado selama-lamanya dak kati gitu tadi. Nah kapan diri kita dak kati? Nyato. Sifat Rabbani ya. Allah itu sendiri. Nah artinya ado ini atas dasar Allah itu sendiri. Makanya Allah itu dikatakan nyato senyato-nyatonya. Mana firmannya dalam Al-Quran dikatakannya innallaha la yakhfa alaihi sayun fil ardi walatis sama. Aku itu tidak tersembunyi. Masih ada kata sandi, tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi dia tadi. Dia dewek ngatung, aku tidak tersembunyi. Tinggal mana cara membuktikan dia tidak tersembunyi itu. Sudut pandang ini ya. Alaihi pada tiap-tiap sesuatu. Baik di langit maupun di bumi. Barulah Allah itu nyata senyata-nyatanya. Ketemu dengan kalimat kalau kita tidak kati selama-lamanya. Kita nih dari dulu tidak kati. Ya, dari dulu sebenarnya tidak kati. Kita nih karena kita nih ada jasad, pecahnya ada kita. Padahal yang ada ke jasad kita nih kita udah tahu. Terus tinggalkan dia ada tuh masih tidak kati itulah. Masih tidak kati itulah gitu. Nah baru baca kenal. Makanya diri kita. Ini diri kita, bukan diri pribadi aku. Diri kita kalau di dalam ini. Makanya sama-sama kita introspeksi. Kilas balik ke belakang. Apalagi nak pengakuan. Meledak kati kita. Apa dia nak diakui. Tinggal pernah ada aku ini. Aku Tuhan. Itu cara menerima. Aku Tuhan gitu. Innani anallah keterangannya. Ya. Innani sesungguhnya aku. Ana itu aku. Begitu. Allah ya Allah.
Namu aku tadi. La ilaha illa, la tidak ilaha Tuhan, illa melainkan. Bagi aku tadi kan. Pak Budeni, nyerahlah kamu kepadaku. Nyerahlah kamu kepadaku. Kapan nyerah? Ada kati kita tadi. Ya kapan lagi kita serah? Habis. Ini tidak nak nyerah ini. Nah nyerah ini itu tadi. Bukan sedang kita di majelis, bukan sedang kita di masjid. Terus nyerah itu dari merasakan. Bahwasanya cara prakteknya lagi itu tadi. Bergejolak terus di dalam kolbu. Tidak kena do, aku berjalan dewe. Itu bahasa rianya. Tidak kena do, aku ngomong dewe. Tidak kena do, aku pacak dewe. Nah, mangko hak paten di dalam hati tadi menjawab dengan laisa bisautin, tidak bersuara. Terus itu nah, Pak Budni. Mangko anggaran di situ sampai mengatakan wa aqimis sholah, dirikan hubungan untuk ingat. Terhubung enggak itu kira-kira? Ya terhubung maknanya. Itu dalam kaidah ataupun bahasan yang dikatakan sholat berkepanjangan secara hakiki. Ya terhubung terus. Sholat itu artinya hubungan di dalam makna perjalanan tauhid. Jadi dengan terhubung tadi nyata kita tadi. Dengan hubungan inilah kita jadi nyata tadi. Maka dilaluinya kenyataan dia tadi, zat diri dia tadi dengan sifat yang ada di kita itu. Nah barulah engkau mengenal Allah. Artinya pemerataan diri kita tadi, kalaupun balik ke awal, ada diri zohir, ada diri batin. Ya. Diri zohir ini kezohiran batin. Artinya batin itu tidak ada bahasa kita sangat sulit. Tinggal kita ngerasa baik. Siapa kenal diri itu pengenalan Tuhan. Kita nih diri kita tidak dirurui, cuman nak kenal Tuhan. Tidak kenyan tahu sudahlah awak lah makinya. Kata kesirik, siriknya. Labu umur sampai saringi. Itulah yang ada wujudnya dengan sendirinya. Mulai dari awal tiada yang mengawali. Jadi wujud diri yang sebenarnya dari dulu lah ada. Ya. Dak kati yang muatnya, dak kati yang awalnya, dak kati yang dulunya. Ini makna keterangan nyata tadi kan. Ya kalau balik kepada bahasa ria kita, sebelum kita dulu ada wong tua, dari wong tua, ada nenek, dari nenek, ada buyut. Itu bahasa rianya. Padahal buyut-buyut, piut-piut kita dia lah ada dulu. Sebelum Nabi Adam dia lah ada. Lah ada dia tuh. Dia ada kati tak jadi Adam ini. Itu Adam Zohir maksudnya. Nah sekarang Adam Zohir ini kita analisa, kita pres, ya. Seakan-akan kita pahami Adam Zohir ini tak kati. Nak nunjuk ke ada dia sebelum Adam Zohir itu fisik tadi. Maka ada firmannya mengatakan kholaqo Adam kasuratihi. Kholaqo telah jadi aku akan Adam. Ya. Adam tadi kholaqo Adam dia tadi jadi Adam kasuratihi seperti rupanya. Awas, rupanya bukan sosok. Ya. Bukan potongan, bukan casing, bukan bentuk rupa ini. Kapan penafsiran rupa itu pasti kita keluar dulu lah. Tuhan itu itulah kalau cerita kepemimpinan adonian rupanya. Cuma aku dah acak nunjuk ke kamu, aku tahu rupanya. Mun landasan urai, tidak kata misal. Kapan kata misal ada rupanya, cuma individu gitu.
Mangkon di rupa-rupanya kita ini bukan bersosok, berbentuk, berpostur, ya, berjasad begitu, bukan. Ini kezohiran. Ya. Yang menzohir itu tidak katik rupa, tapi kita ke ciri. Yang dikatakan istilah kalau cerita mundur ke bawah antara muhdas dengan koti. Dan akhirnya, jadi dia tadi awalnya dak kati yang ngawali, akhirnya dak kati yang nutupnya. Jadi kalau bahasa kita nih apa? Qiyamuhu ta'ala binafsih. Berdirinya Allah itu dengan sendirinya, dak kati pertolongan lain. Itulah kadang sampai asumsi kita berpikir Tuhan muat bumi, Tuhan muat langit, serta isinya dak kati yang kompromi. Tahu-tahulah ado. Tahu-tahulah ado. Rupanya sudah dia muatnya tadi bukan bahan bakunya ngemek dari tempat lain. Tak acak ngomongnya ini apa dunia lain bukan dekati. Dunia sih kok inilah. Diri dia itu yang jadi tadi. Nah, diri dia itu dengan sendirinya. Maka kholaqo Adam kasuh surati. Jadi di sini diperjelas lagi daripada awalan dan akhiran, zohiron dan batinan. Ya. Jadi kalau awal dengan akhir itu balik ke cerita yang hak, ya kan, secara hakikat. Nah kepada kita ini ada zohir dan batin, ya. Zohir dan batin. Zohir ini dalam arti kata awal kita tahu, awal kita nuntut. Nah batin ini rahasia kita, kamu lah dapat tuntutan artinya paham. Makanya kita tadi berawal dari Allah itu redaksi kalimat. Berakhir kepada Allah. Itulah ditekankan dengan kalimat allazina isa azabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Itu kalimat berangkat dari ngajak dari luar. Apabila kita tadi didatangkan salah satu peringatan musibah secara umum yang tidak lemak di dia. Musibah kita ini tidak tahu. Tak katik toleransi. Kapan kamu tak tahu? Kamu pakai bahan baku buatan dia, kamu tak tahu. Musibah. Tak katik toleransi. Ngomong tak tahu, nyengok tak tahu, bergerak tak tahu, hidup tak tahu. Tahu-tahu dipakai. Musibah ini Pak. Cuma tak acak ngajak banyak itu. Musibah ini beruntun. Kapan musibah ini tidak dirurui, sudah keluar dari dalam keluar musibah ini. Makanya kalau berkatalah mereka itu apa yang dikatakannya. Mereka itu ngomong. Tapi lah kena musibah. Lah kena. Sampai ninggal sipulan. Berkata kebanyakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benda itu dah. Inilah yang saya. Bukannya mulut. Dari Allah kamu bergerak. Dari Allah kamu tahu. Tak? Dan kepada Allah kamu tadi berakhir bergerak. Dan kepada Allah berakhirnya kita tahu. Oleh karena kita ini ceritanya lagi tengah perjalanan. Ibarat aku nak balik mundur lah jauh, nak nyampe ke tujuan belum. Cuman lah kita buat semacam teknis ataupun metode, inilah yang dikatakan ma'allah, beserta Allah. Ya. Kalaupun beserta Allah, itulah yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran, wahwa ma'akum. Zatku menyertai kamu.
Ainama, di mana? Kuntum, kamu itu. Artinya tidak pernah lepas, tidak pernah terpisah. Ya. Yakinlah. Kembali contoh, spontanitas. Tidak pernah lepas, tidak pernah berpisah. Misal kita tadi, yang kukatakan komandan batalion tim ses Panca Indera kita Hayat. Pernah tidak terpisah. Sifat Hayat itu pernah tidak terpisah. Itu yang ditanazulnya di kita. Kalau dia tidak perlu sifat. Cuman dia ngajak. Oleh karena seakan-akan dia tadi punya sifat Rahman Rahim itu. Tidak ketik modal gitu nih. Di modalinya. Modalnya dasar tidak tahu reti ini kan. Modal wong tidak. Ini nak untung modal tidak terkeruan. Dia tidak tahu minta balik. Sama tubuh minta balik. Karena adanya Allah itu seperti adanya dahulu jua. Tiada berubah-ubah. Ya. Hanyalah yang berubah. Yang menerima itu yang berubah. Nah, Allah itu tidak ada berubah-ubah. Ya, kalau tidak berubah-ubah mudah kita nyari. Kira-kira cara kita meneliti secara ada tidak ketemu kita yang tidak berubah-ubah. Inilah yang ngajak bingung ngaji nih. Dak. Itulah nak memastikan. Kapan berubah-ubah itu artinya bukan. Ngapa dia berubah-ubah? Ada yang ngobah kedak berubah-ubah. Itu baik cara kita nerjemahkan. Itu cara maksud aku lontaran jawab dalam satu kata itu. Ya. Dia tadi tidak berubah-ubah. Yang kita saksikan dengan panca indera ini tidak kata yang tidak berubah. Tadi konsekuensi yang berubah ini pasti yang baru yang diciptakannya. Ngapa dia tidak berubah? Ada yang berubah. Kayaknya tidak kena berubah dewe. Baik. Lalu terbelinger gitu. Nah sekalian alam ini adalah baharu itu karena zat Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri yang kodim. Nah kan yang baharu ini nunjuk ke yang kodim itulah yang tidak ada berubah-ubah tuh, yang kekal selama-lamanya. Kalau yang baru ya cara baharu. Cara baharu. Dari mudo nuwo. Dari nuwo pikun. Ya berubah mah itu. Dia tidak ada mudo, tidak tua, tak pikun. Ngapa? Dia tidak ada memerlukan jasmani. Rohani itu tidak cak tua sebenarnya. Tidak ada disentuh oleh barang baharu rohani. Disuruh mengenal. Oh, ini cerita berikutnya. Disuruh mengenal. Mengenal oleh Nabi kita Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal diri yang batin. Nabi tadi ngomong diri yang batin dulu, kenali tadi. Tidak mengenal diri zohir ini. Nah inilah terbaliknya kita nih. Ngerurui yang zohir ini. Kenyataannya yang nyata tidak dirurui. Terbaliknya gitu nih. Benerlah bendera Nabi dulu. Ngelawan angin. Cerita kita dulu. Mudik arus. Wong milir ngancap kesana atau bu milir ngancap kulu nyusul banyu. Beratnya mbak. Jadi makna ini maksud aku tuh. Makna. Jadi kita ngaji maknanya. Diri yang sebenarnya itulah yang dikatakan diri hakikat. Ya, diri hakikat. Hakikat itu tim sukses syariat. Syariat itu wujud gambarannya jasad ini. Lah kalau Nabi yang pendiri dohin, diri hakikat itu seakan-akan dia tadi tidak berjasad. Ya. Lah kalau dia tidak berjasad, pertanyaan aku yang bandel, mak mana aku nak kenalnya? Ya kan? Cantik nian bahasa Tuhan. Nah, maksudnya di sini
Diri zohir dengan diri batin itu klop. Ya, tidak lebih, tidak kurang. Cayolah kamu. Kapan lebih zohir, tidak kena dob. Hakikatnya tadi lebih, pasti pas. Tentu. Balik kepada ngomong ngapo baik kamu batinnya kalam. Ya. Kalam. Nah kalam ini ada kalam zohir, ada kalam yang tidak baca kamu dengar. Kamu ada juga tuh. Adalah karangan kamu tuh. Pasti ada. Nah kalam ini bukan ngomong sore pagi, bukan itu sebenarnya kalam yang sesungguhnya. Cuma kita dewek baca nerjemahnya. Kamu nerjemahnya omongan aku sebenarnya. Kalam itu tidak baca kita nerjemah ke hak prerogatifnya Allah. Itulah yang dikatakan kalam kodim. Nah kalam kodim itu kalau ku ibarat ke pesawat ataupun perangkat TV misalnya. Kita hidup ke remote-nya. Baru ada ngeresek lah. Belum ganti kita dengan mencari channel, apa mencari bahasa kita, apa istilahnya TVRI ataupun TVI dan lain belum, baru ada itu lah. Nah itulah kalam kodim perumpamaan. Cuman kalau udah ganti kalam kodim itu kamu udah baca nyari channel CTP, RCT udah baca. Cayolah kamu. Nah itulah kalam kodim. Nah kita ini terkecoh, ya. Nggak pernah yang hidup awal itu yang menyukseskan apa yang kita jenguk, apa yang kita tonton melalui layar itu. Sehingga kita itu provokator. Ya. Dengan penampilan yang kita tonton melalui layar tersebut. Tapi kalam kodim yang pertama itu juga yang penyuksesnya. Makanya sebelum kita ngomong, dengar dulu. Nah itu kaki ada ruang kosongnya. Tidak. Itu cara teori. Ya tak? Nah sekarang prakteknya, mana prakteknya? Aku ngomong ini, aku ngomong bukan tak dengerin kamu, aku nak denger dewek. Karena kuping para aku nyilano, sekilan. Jadi aku ngebuk diriku dewek, terus serang beh. Cuma kalau kamu denger ya, wakso. Ada mulut di sini, kuping di sini, gak kedengeran suara kita dewek. Nah suara yang jauh kedengeran, barang mustahil. Itu rasio sebenarnya. Itu wajar apabila bertanya umatmu, hai Muhammad, katakan aku itu dekat, sampai sejauh mana dekat, anak kau bun hablil warid, itu duduknya. Aku lebih dekat dari leher. Nah artinya sebenar-benar diri itu adalah hakikat. Hakikat ini diistilah kepulau rahasio. Rahasio itu adalah sifat. Nah sifat itu ada di manusia. Bertemu tindakan hadis kudusi al insanu sirri. Manusia itu rahasio. Rahasio itu hakikat. Nah rahasio hakikat inilah yang tidak baca kita utarakan kepada seseorang pun kecuali individu kita masing-masing. Rahasio hakikat. Maka rahasio tadi istilah aku yang kukatakan tadi, kukatakan hidup itu. Tidak baca, aku menunjuk ke hidup tidak baca engkau. Apa segimpat misalnya. Apa terkentang, bukanlah itu, bukan kalau. Yang dibangsukan hawa nafsu basaria, hawa nafsu secara kemanusiaan kan. Maka kita nih yang kukatakan pada awal tadi ada sifat rububiyah ya, was. Ada sifat basaria. Sifat basaria ini yang dikatakan alam
syariat. Alam syariat yang kita aktivitaskan, perbuatkan sehari-hari, inilah menunjukkan sifat rububiyah ataupun hakikatnya Allah. Nah kalau kita terus tidak pernah terlongkang, tidak pernah terputus, artinya yang membimbing kita ini Allah itu sendiri. Kira-kira menurut sudut pandang kita. Maksud kami kan, bagi Allah non hukum, nggak kata hukum. Karena apa? Ya dia muatnya hukum nih. Dia muatnya hukum. Nah turun ke kita nih ada undang-undang yang dikatakan hukum syar'inya tadi. Hukum syar'i ini berlaku kepada sifat basariyah. Mengko ada yang boleh, ada yang tidak boleh, ada yang halal, ada yang haram. Bagi hakikat rasio itu tidak katik sama sekali. Boleh, tidak boleh, halal, haram itu tidak katik berlaku bagi dia. Makanya kita nak tahu. Artinya tahu ilmu zohir, tahu ilmu batin, tahu ilmu hakikat, tahu ilmu syariat. Jalannya tadi ingat torekat. Jalan terus ya. Nah kapan berjalan ya ketemu. Segala permasalahan bisa kita sikapi ya. Dengan kita tadi menempatkan syariat itu tidak akan sukses kalau tidak dengan rahasia hakikat Allah itu sendiri. Yang kesemuanya itu bangsa masiwa. Jadi bangsa itu masiwa selain daripada Allah Subhanahu wa taala Adam mahdo. Jadi pandangan kita alam ini dak kati, sesuatu ini dak kati, galau. Nah, enak. Baru nyatu ado deh. Di mana nyatu ado? Mudah kamu baca ngomong dak kati itu ado. Baik, datang teblinger. Mudah kati nanti kau ngomong dak kati itulah dak kati. Itu bukti maksud aku tuh. Kita bukti ke itu yang penting. Baca kamu buat ngomong dak kati. Minta Tuhan. Jadi tak ada bolong dak kati tadi. Jawabannya, oh mak itu berarti nyato do tadi. Nah, artinya kalau bahasa dari sudut pandang lain, ada napi, ada isbat, sama baik itu tuh, jangan terkecoh. Napi ndak kati galau, isbatnya ngado Allah dewe. Cuman kapan lo bicara sini, terus serang beda kati napi kati isbat lagi, itu korena tuntutan. Itu jangan terblinger, itu toreknya. Maka yang dikehendaki dan dikenal itu diri yang dikata oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ya, Nabi ini ya, Muhammad SAW, wahai Tuhanku, perlihatkan olehmu akan diriku hakikat segala Asia. Jadi Nabi itu bermohon ya, minta perlihatkan olehmu akan diriku hakikat segala Asia. Dia minta lihat ke di diriku ini hakikat segala sesuatu. Makanya hakikat segala sesuatu ini terhimpun di alam sogir kalau bahasa permulanya. Bila di kita manusia. Alam kabir ini seluruhnya ada di alam kita ini. Jadi maknanya kita ini bukan sogir, kabir. Bisa sesuai, bisa nafsu ini. Awak kecil, hendak banyak. Oleh karena manusia. Itu wajar zoharul fasad. Nah, di Tuhan. Kehancuran bumi dengan langit. Oleh olah tangan manusia yang tidak tahu tanggung jawab. Mungkin kalau kita berpikir itu agak rentan yang berpikir ya. Jadi hakikat segala Asianya ada di kita. Supaya aku lihat dengan sebenar-benarnya. Itulah diri kita yang sejati. Yang dikatakan zat wajibal wujud hakiki mutlak.
Jadi kajian kita nih, pokal pertama, kaki dulu kenal Tuhan. Rato-rato kenal diri. Kamu kenal dengan diri ini atas pengenalan Allah. Artinya tidak usah kamu nak kenal Tuhan, kenallah diri kamu. Ini bahan baku Allah. Ya. Diri zohir ini kenyataan diri batin. Jadi kajilah diri kita ini dulu. Kapan kita ngaji diri, tahu dengan diri. Tidak tahu dengan diri, nggak ngecuarut. Cuarut, senang baik. Kapan tahu diri? Ya sadar diri ya. Kaki akan terbit. Yang dikata kesabar, yang dikata ketawakal, yang dikata ketakwa. Itu berangkai baik sebenarnya. Ini induk-induknya kenal dengan diri ini. Kalau kita cuma mengangkat dengan kalimat bertakwa, bertakwa, nggak tahu dengan takwanya ke dia, nggak tahu dengan diri, sudahlah. Takut itu kita kadang dimisal ke. Takut dengan macan lari, takut dengan Allah parai. Cuma nggak tahu itu tuh. Allah tak belajar nak diparai dia tuh lah. Yo, itu tuh cara maksud aku kita beradaptasi kepada media, ya kan? Cuman untuk kita bukan main itu sebenarnya. Maka itu kadang bertolak belakang, bukan pemahaman. Cuma bukan bertolak belakang, itu seninya namanya. Karena kita dulu dari situ juga sebelum-sebelumnya. Lebih dasar dari mereka-mereka itu. Yang kedua, kalau kita lakukan dirinya, menurut kita tadi, dirinya itu adalah hakikat rahasia. Jadi banyak kalimat-kalimat yang berangkat di sini. Hakikat rahasia itu sesungguhnya kita tadi meniadakan diri kita ataupun memang tidak kati. Ada mahdo selama-lamanya. Tidak kati selama-lamanya. Artinya yang ada, kalaupun jawabul jawab, aku nanyo ngurai kenyoal, aku nyawabnya. Artinya yang ada hanya Allah. Nah tinggal kita buktikan hanya Allah itu. Ya. Apa berlaku yang baik itu tetap hanya Allah. Kamu berlaku yang hura-hura itu bukan hanya Allah. Tinggal ilmunya di situ. Ya, ya kalau dia tahu ilmunya yang hanya Allah kan. Makanya inilah diistilahkan nilai plus yang dikatakan dengan ibadah mahdo. Ada ibadah ghairul mahdo. Arti ghairul mahdo itu ibadah yang punya ketentuan ataupun peraturan yang ditata oleh ilmu fikih ataupun syariat. Karena syariat mereka itu membicarakan itu cuma sekedar menyangkut sudut pandang fikih. Kalau sudut pandang tauhid, syariat ini luas. Berjalan syariat, makan syariat, duduk syariat. Enak. Segalanya syariat kalau tidak dia tadi bahasa kita bertempat, bermusim dan waktu. Cuman tempat musim dan waktu itu di dalam syariat yang secara ketuhanan galau. Maka kenapa kita masalahnya hal ini galak salah pandang. Artinya kurang klop kita tadi memprediksi diri kita. Jadi sampai sini pokal ini kami sudahi beserta Allah lah yang punya hak prerogatif memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita sekalian. Amin. Ya Rabbal Alamin.